Salam sejahtera saudara dalam Tuhan. Kita bersua kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Alangkah indahnya selalu bersekutu dengan Tuhan kita, sumber hidup, sumber segala berkat dan kebaikan. Kepadanya lah kita patut bersyukur karena kemurahannya tidak pernah berkesudahan. Mari mengalami lawatan Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala syukur dan pujian kami persembahkan bagi Tuhan Allah kami, yang tetap setia memelihara kami, menjamin kehidupan kami bahkan keselamatan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kini kami hendak mendengarkan lagi sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan. Pakai hamba-Mu pula untuk memberitakan kebenaran-Mu. Dan dimanapun saudara-saudara kami, dimanapun firman Tuhan terdengar, di sana Engkau bekerja oleh kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan pengertian, memeteraikan firman-Mu di hati setiap pendengar, sehingga kami sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengalami anugerah keselamatan. Ampuni dosa kami Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Yunus pasal 3 ayat yang ke-10 sampai pasal 4 ayat 1 sampai 4. Yunus pasal 3 ayat 10 sampai pasal 4 ayat 1 sampai 4. Sabda Tuhan demikian. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Amin. Layakkah Engkau marah? Saudara dalam Tuhan, ketika melihat seorang penjahat melakukan berbagai kejahatan atau kekejian, maka reaksi banyak orang adalah bahwa orang itu harus dihukum setimpal dengan kejahatannya. Dan tentu saja itu adil. Tetapi apa reaksi kita ketika kita menyaksikan ada seorang penjahat atau orang yang sudah melakukan perbuatan tercela, tetapi kemudian dimaafkan atau diampuni? Saya yakin bahwa banyak orang tidak setuju, banyak orang bisa marah, dan banyak orang mengatakan bahwa ya itu tidak adil, karena orang itu dibebaskan dari kesalahannya. Sedemikianlah reaksi Yunus. Ia marah, kesal, ketika ia tahu bahwa bangsa Niniwe yang jahat itu ternyata diampuni oleh Tuhan. Bahkan dikatakan Allah menyesal telah merancangkan malapetaka buat mereka. Yunus protes terhadap Tuhan, sehingga berkata, itulah yang kutakutkan Tuhan, bahwa Engkau itu Allah yang maha pengasih dan penyayang. Engkau itu limpah dengan kasih setia. Dan benar saja, bahwa setelah Yunus menyampaikan rancangan malapetaka Tuhan ketika mereka tidak bertobat,
Maka dikatakan bangsa Niniwe berkabung, menyesal atas dosa-dosa mereka, dan kemudian Tuhan mengampuni mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, inilah kasih Allah itu. Kasih yang tak terbatas, kasih yang luar biasa, yang mau mengampuni. Kasih yang telah dinyatakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menanggung segala kutuk kita, hukuman kita, agar kita semua diampuni, agar kita semua selamat, agar kita semua beroleh sukacita dan damai sejahtera. Itulah kasih karunia Tuhan. Layakkah kita marah ketika Tuhan mengampuni orang berdosa? Layakkah kita marah ketika ada orang yang tidak dihukum setimpal dengan perbuatannya oleh karena kemurahan Tuhan? Seharusnya kalau demikian kita pun melihat diri kita juga. Justru kita harus bersyukur. Sama seperti Tuhan pun mengampuni dosa-dosa kita. Maka sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kita semua untuk terus belajar mengampuni sesama kita, memaafkan sesama kita ketika ada yang jatuh di dalam dosa. Sikap Yunus kebanyakan mewakili sikap banyak orang. Tetapi dengan terang daripada Roh Kudus, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, dengan kebenaran firman Tuhan, kiranya kita semua berani untuk terus memaafkan sesama kita, siapapun orangnya, ketika melakukan yang tidak benar atau menyakiti hati kita dengan segala sukacita. Saya tahu saudara-saudara bahwa hukum akan selalu berlaku. Pengadilan Tuhan pun akan berlaku. Oleh karena itu, Tuhan pun menghendaki pertobatan orang-orang berdosa. Inilah yang terpenting dari firman Tuhan saat ini. Tuhan tidak menghendaki kematian orang-orang berdosa, tetapi yang Tuhan harapkan adalah pertobatan orang-orang berdosa. Niniwe telah bertobat dengan berkabung atas dosa-dosanya. Artinya apa? Bahwa kita pun semua, ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa, pertobatan kita tidak hanya sekedar di mulut, tetapi pertobatan kita benar-benar melibatkan seluruh jiwa raga kita. Berkabung, artinya benar-benar berduka atas dosa yang kita buat. Dan itulah yang akan menuntun kita pada pertobatan. Dengan demikian kita tidak akan pernah menganggap remeh kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah mengampuni kita. Pengorbanan Tuhan itu mahal, dan itulah anugerah. Cara kita meresponnya adalah dengan berkabung atas dosa kita. Kita mengakui dosa-dosa kita dan anugerah pengampunan itu kita nikmati. Tuhanlah yang dimuliakan dan firman Tuhan ini menjadi berkat kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Allah pengasih dan penyayang, limpah rahmat dan kasih setia, yang tidak pernah membalas kami setimpal dengan dosa-dosa kami dan perbuatan jahat kami. Tetapi oleh karena kemurahan-Mu sendiri, Engkau menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Allah menghendaki pertobatan kami semua. Tuntun kami semua Tuhan untuk terus hidup dalam pertobatan. Tuntun saudara-saudara kami yang saat ini bergumul akan dosanya dan ingin kembali kepadamu, sehingga mereka bertobat dengan sepenuhnya dan Engkau menerima mereka dengan segala kemurahan. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Saat ini juga kami boleh bersyukur kepadamu. Pertolongan Tuhan Engkau sudah nyatakan bagi saudara kami, keluarga Sukma, yang Engkau sudah karuniai anak dalam rumah tangganya. Tuhan pulihkan ibu yang sudah melahirkan, sehatkan bayi, karunia Tuhan bagi mereka sehingga terus bertumbuh dengan baik. Bersyukur bersama dengan saudara kami Elsa yang juga sudah menjalani operasi miom. Tuhan akan pulihkan kembali keadaannya dan berkati dalam rumah tangganya. Kami berdoa juga bersyukur bagi saudara-saudara kami yang juga menikmati pertambahan usia. Berkat Tuhan atas mereka semua. Terima kasih Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Tuntunlah kami selalu semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami selalu bersukacita dalam Tuhan, bahkan terus menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu.
Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Oh, oh, ku damba hadirmu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku